Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamar. Inna asy-syamsa wal qamara da'ibain. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان min ayatillah la yankasifani limautin ahadin wala lihayatih fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta tankashif. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin hadirat sidang jamaah salat khusuf rahimakumullah. Syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan matahari, Zat yang telah menciptakan bulan, Zat yang telah menciptakan gerhana bulan, Zat yang telah menciptakan gerhana matahari, Zat yang telah menciptakan fauna flora, Zat yang telah menciptakan samudra benua, Zat yang telah menciptakan kita semua, Zat yang telah menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya. Semuanya fana, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperkenalkan kepada kita bagaimana cara, apa yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan gerhana bulan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita biasakan ketika gerhana bulan itu tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sidang jamaah salat khusuf rahimakumullah. Ada beberapa mitos di kalangan umat Islam saat ini, yang mitos ini mulai malam ini mari sama-sama kita hilangkan dari pikiran kita. Yang pertama, ada sebagian masyarakat mengatakan gerhana bulan itu terjadi karena raksasa sedang makan bulan. Gerhana matahari itu terjadi karena matahari sedang makan bulan. Raksasa sedang makan matahari, raksasa sedang makan bulan. Timbul pertanyaan, raksasa yang mana yang bisa makan bulan? Raksasa yang mana yang bisa makan matahari? Alien, sapi, kerbau, zebra, dan lain sebagainya. Ini mitos khurafat yang perlu kita hilangkan dari pikiran kita. Yang kedua, ada sebagian masyarakat kita beranggapan bahwa kalau gerhana itu terjadi diakibatkan oleh matahari dan bulan sedang bermadu kasih.
sedang bercinta. Jadi akibat cinta matahari dan bulan akhirnya terjadi gerhana. Ini juga perlu kita hilangkan dari pikiran kita. Yang ketiga, ada juga mitos di masyarakat kita yang mengatakan bahwa kalau terjadi gerhana, itu berarti akan terjadi sesuatu musibah besar kepada seluruh penduduk dunia. Ini juga mitos. Mitos ini tidak hanya ada di Jawa. Mitos ini tidak hanya ada di Sumatera. Mitos ini tidak hanya ada di bangsa kita, tetapi sejak dulu ketika Nabi hidup di Madinah, orang Madinah juga punya mitos. Mitosnya mereka adalah ketika gerhana terjadi, mereka menganggap itu akibat daripada matinya seseorang. Maka selesai salat, Rasulullah SAW mengklarifikasi. Karena ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi, ketika itu pula putra Rasul Muhammad SAW bernama Ibrahim itu wafat. Masyarakat Madinah ketika itu mengatakan terjadi gerhana matahari karena meninggal atau wafatnya Ibrahim. Maka Rasul SAW mengklarifikasi, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwa matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limautin ahadin. Gerhana itu terjadi bukan karena matinya seseorang, wala lihayati, bukan karena hidupnya seseorang, tetapi itu tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerhana malam ini terjadi bukan karena bulannya dimakan raksasa, bukan karena bulan dan matahari sedang bermadu cinta, bukan karena akan terjadi musibah besar kepada manusia, dan bukan juga karena mati atau hidupnya seseorang. Maka Rasul mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا. Ketika kalian melihat ada dua gerhana itu, ketika kalian melihat gerhana bulan atau melihat gerhana matahari, fad'u Allah, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah. Dan ini sudah kita praktekkan pada malam yang berbahagia ini. Hadirin hadirat jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah, ketika melihat gerhana bulan, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dalam beberapa riwayat hadis dikatakan kira-kira bisa disimpulkan ada 5 hal yang perlu kita lakukan ketika gerhana itu tiba. Yang pertama, fazkurullah, mengingat Allah. Ketika kita melihat gerhana bulan, melihat gerhana matahari, maka fazkurullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita ingat? Karena matahari itu ada yang ciptakan. Bulan tidak mungkin dia berjalan sendiri. Ada zat yang mengatur bulan, ada zat yang mengatur matahari, sehingga mereka bertemu karena mereka saling ikut atas perintah Allah dan tunduk atas perintahnya. Inna syamsa wal qamara daibain. Sesungguhnya matahari dan bulan itu berjalan pada orbitnya masing-masing, pada peredarannya masing-masing. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, agar memudahkan kita mengambil pelajaran darinya. Artinya manusia mengambil pelajaran bahwa ketika siang dia bekerja, ketika malam dia istirahat. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang bekerja ketika malam hari seperti musang. Jamaah khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fazkurullah. Dan ini juga ciri-ciri daripada ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara siang dan malam, banyak daripada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang berfikir? Alladzina yadhkuruna Allah, yang ingat kepada Allah. Qiyaman, lagi berdiri.
wa qu'udan, sedang duduk, wa junubihim, sedang berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia bertafakkur, berfikir atas apa yang telah terjadi, atas peristiwa-peristiwa yang telah diciptakan Allah, salah satunya gerhana bulan. Timbul pertanyaan, apakah kita mengingat Allah hanya ketika gerhana saja? Enggak juga. Jangan nanti ditanya orang, kenapa enggak sholat? Belum gerhana. Salah satu tempat kita mengingat Allah, gerhana. Karena kita tidak hanya membaca ayat-ayat qauliyah, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Gerhana bulan, gerhana matahari, itu juga bagian daripada ayat-ayat kauniyah yang bisa kita tafakkuri, kita ambil pelajaran. Yang kedua, fad'ullah, ketika gerhana datang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa merupakan salah satu senjatanya umat Islam. Bahkan ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Hanya Allah tempat kita meminta. Fad'ullah, fad'ullah, hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita meminta. Bukan fad'ul kubur, minta kepada kuburan. Bukan fad'us syajarah, minta kepada pohon, minta kepada batu. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta, tempat kita memohon, dan tempat kita berdoa. Jamaah khusuf yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wakabbiru, dan bertakbirlah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW ketika melihat gerhana bulan atau gerhana matahari. Wakabbiru, wakabbiru, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Matahari itu kecil, bulan itu kecil, bumi ini kecil, kita apalagi, semut tambah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita. Maka kita jangan pernah sombong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, siapa yang kita puji? Alhamdulillah, hanya Allah yang berhak dipuji, hanya Allah yang berhak sombong. Wajar kalau Allah sombong. Kalau manusia sombong, ini yang kurang ajar. Karena kata Nabi dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibru libasi, kata Allah, sombong itu pakaianku. Jadi orang-orang sombong itu pakai pakaian Tuhan. Sedangkan Allah tadi Allahu Akbar, kita pakai sifat-sifat ketuhanan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wakabbiru, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wasallu, dan salatlah, seperti yang telah kita lakukan pada malam yang berbahagia ini. Dan yang terakhir, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Ketika gerhana datang, maka Rasul memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Di samping itu, sedekah itu juga bisa menolak bala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga gerhana itu benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gerhana itu benar-benar menjadi rahmat bagi kita, bukan tanda-tanda akan datangnya sebuah mara bahaya bagi kita. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW, fatasaddaqu, bersedekahlah agar kita bisa menolak bala. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya sudah bersedekah, kan sedekah bisa menolak musibah, tapi kok istri saya kejepit pintu pas saya pulang hari Jumat? Hadirin yang dimuliakan Allah, musibah itu seperti penyakit. Kalau kita sakit kepala, cukup dengan Panadol. Kalau kita sakit panas dalam, cukup dengan Lasegar.
Kalau kita pegang linu cukup dengan oskadon. Kalau kita punya kurap cukup dengan oleskan cap 19. Tapi kalau dalam tubuh kita sekaligus sakitnya, kepala sakit, gigi sakit, panas dalam, pegal linu, rematik, udah campur semua. Timbul pertanyaan, apakah bisa sembuh hanya dengan minum satu oskadon? Tidak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Begitulah juga musibah. Setiap hari akan datang musibah kepada kita sebanyak-banyaknya. Bisa saja pada hari ini kita mungkin mencret, suaminya mencret, anaknya panas dalam, istrinya kejepit pintu. Bersedekah cuma 2.000 rupiah. Hilang. Bisa ditolak penyakit musibah-musibah yang lain, tapi tidak bisa ditolak semuanya. Kenapa? Karena sedekahnya kekecilan. Tadi ditolak, suaminya enggak jadi mencret, anaknya enggak jadi panas dalam, tapi istrinya kejepit pintu. Kenapa? Karena sedekahnya cuma 2.000. Kalau tadi istilahnya cuma minum Panadol, penyakitnya banyak. Kalau mau hilang semua, ya 100.000 lah. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita dari musibah-musibah yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Hadirin sidang jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita tadabburi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kita diperintahkan oleh Nabi seperti yang telah kita ketahui tadi. Bukan untuk bulan itu, bukan untuk difoto-foto, bukan untuk lalu dilihat ngasih gerhana. Tidak hanya seperti itu, tetapi punya makna, punya ibrah, punya hikmah di balik itu semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga gerhana yang terjadi pada malam ini menjadi sebuah ibrah, hikmah, pelajaran bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.